Tahun lalu, Asus udah punya VivoBook Pro 14 OLED seri Intel yang udah bagus punya tuh laptop. Sebenarnya ya dari stylenya sih yang bikin mobilitas tuh jadi enak banget dipakainya. Nah, sekarang Asus kembali lagi membawa VivoBook-nya dengan menggunakan jeroan dari AMD. Sama-sama menggunakan CPU high performance-nya juga ke laptopnya, dan apakah sama-sama bagus? Nah, mari kita cari tahu. Jadi sekarang ini di VivoBook Pro 14 OLED udah menggunakan AMD Ryzen 5000 series yang udah up to di Ryzen 7 5800H cuy. Startnya dari Ryzen 5 5600H dengan racikan RAM itu udah up to 16GB dan SSD-nya 512GB. Sedangkan ini yang gue pegang sekarang udah menggunakan ya prosesor mobile AMD Ryzen 5 5600H dengan konfigurasi 6 core dan 12 thread up to 4,2 GHz dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer dengan TDP-nya di 45 watt. By the way juga untuk CPU seri H ini sering dipakai buat ke laptop gaming ya. Jadi untuk performanya di sini bukan ala-ala U series yang punya TDP rendah ya, tetap ngebut cuy. GPU-nya juga udah ada dari Radeon Graphics punya tanpa ada discrete ya. Lalu untuk RAM-nya udah menggunakan 8GB DDR4 3200 mAh. Lalu untuk storage-nya menggunakan 512GB SSD M.2 PCIe Gen 3 punya. Jadi yang gue pegang di sini ini adalah VivoBook Pro 14 OLED yang terendahnya cuy, yang menggunakan AMD Ryzen, yaitu cuma dibanderol seharga 11,3 juta aja. Tapi sih gue saranin kalau kalian ada budget lebih, mending langsung aja ambil yang SKU tertingginya. Harganya itu cuma di 12,8 juta aja, tapi udah dapat Ryzen 7 5800H sama RAM-nya itu udah di 16GB punya. Nambah dikit performanya lumayan naik cuy. Kalau ngomongin soal desain, laptop ini sih ya memang nggak memberikan desain yang berbeda dengan yang menggunakan spek si birunya. Memang ala-ala VivoBook Pro 14 OLED aja yang punya desain style modern yang cocok dipakai dari muda sampai ke pebisnis sekaligus. Gue suka di bagian LED-nya ini ada badge VivoBook yang timbul ya. Pilihan warnanya juga ada dua, Solar Silver yang kayak gue pegang di sini sama Cosmos Blue, Silver sama warna biru. Bodinya juga udah oke banget, pakai metal punya. Di dimensi pun juga masih sama ya. Untuk bodi 14 inci ini terbilang kecil, tipis, dan ringan. Jadi memang sesuai target laptop ini powerful tapi enak banget buat mobilitas. Keyboard layout tanpa numpad, ada fingerprint scanner di bagian power buttonnya, dan powernya ini beda dengan tombol lainnya jadi minim buat salah pencet. Sama ada juga nih aksen VivoBook di bagian enter, lalu untuk touchpadnya diberikan area yang luas untuk digunakan. Port di sebelah kiri ada dua USB 2.0 micro SD card slot untuk yang kecil. Terus di bagian kanannya ada DC-in, HDMI, USB A 3.2 Gen 2 sama jack 3,5 mili. Sebenarnya ini posisinya ketuker gitu ya, tapi nggak apa-apa. Lalu di bagian displaynya udah punya bezel yang cukup slim dengan webcam HD-nya. Terdapat juga privacy shutter sendiri untuk di bagian webcamnya, sama udah menggunakan panel OLED di resolusi 2,8K 16:10 dengan refresh rate-nya udah mencapai 90Hz, dan untuk akurasi warnanya sudah mencapai 100% DCI-P3 serta Delta I kurang dari 2. Ada sertifikasi TUF Relan juga buat flicker free sama low blue light-nya untuk menjaga mata kita dalam penggunaan laptopnya itu yang waktu yang lama. Jadi memang untuk keunggulan si VivoBook ini dari segi layar tuh memang didesain untuk memanjakan mata kita buat di laptop-laptop harga terjangkau. Ya ini sih opsi tinggian sedikit dibanding VivoBook Slate OLED yang tujuan itu cuma buat entertainment aja. Dan yang seri ini maksud gue ya, entertainment itu dapat, performanya pun lebih dapat lagi buat dipakai kerja harian ya. Speaker juga udah bareng Harman Kardon yang cukup kenceng suaranya, udah asik punya juga buat jadi teman seru-seruan kalian atau buat komunikasi ya, suaranya ini udah cukup banget lah. Tapi sebelum itu kita dengar dulu suaranya seperti apa. Nah, udah kelar, sekarang kita bahas performa si laptopnya. Yang menurut gua ini laptop sama-sama punya performa dari CPU AMD yang sama kencengnya daripada seri yang satunya lagi. Which is ini sebenarnya bisa jadi pilihan ekonomisnya, karena dari segi price to performa, ini laptop bener-bener bikin kalian galau cuy. Pengetesan benchmark Cinebench-nya pun punya skor yang oke lah untuk si Ryzen 5 5600H. Kurang lebih memang berada di angka ya seperti ini gitu.
Lalu di harganya juga kalau di penggunaan game sebenarnya masih bisa, asalkan nggak bermain game di AAA atau game-game yang ngebutuhin kinerja GPU ketimbang CPU-nya. Karena untuk grafisnya ini kita hanya mengandalkan dari segi GPU-nya yang ada di CPU-nya aja. Jadi kalau kalian mau main game CSGO, Valorant, terus Dota sih ini masih aman. Kayak lu suka grinding Genshin juga gua rasa masih aman juga pakai laptop ini. Tapi ya sekali lagi, ini persoalan game tuh hal yang ya udah lah ya. Karena ini laptop kan ya bukan untuk peruntukan game ya. Tapi setidaknya lu bisa diberikan performa untuk di segmen itu cuy. Capek kerja nge-hybrid jadi gamer sementara cuy. Enak ya. Dan ngomongin segi kerjaan pun yang mana memang segmen khusus untuk laptop ini, buat di lini ini terendahnya pun juga udah masih oke. Paling memang kalau lu pengen ngincer yang buat sedikit berat gitu ya lu butuhin ekstra RAM aja buat memperlancar tugas-tugas kalian. Tapi sih kalau buat dipakai office use, terus ngedit foto resolusi handphone ataupun website, ini sih bisa banget. Ditambah panel OLED yang udah punya akurasi tinggi, udah bukan jadi halangan kalian buat berkreasi di laptop ini. Terus juga buat persoalan thermalnya, laptop ini juga udah memiliki 2 buah kipas dengan suara yang cukup minim, gak berisik, dan tingkat panasnya pun masih di batas yang wajar juga untuk penggunaan laptop yang masih aman-aman aja. Apalagi nggak ada GPU kan, jadi lebih adem lah. Lalu untuk baterainya udah memiliki kapasitas di 50 Wh, dan di penggunaan laptop tipis yang tidak memiliki GPU discrete ini udah termasuk baterai yang cukup tebal di kelasnya. Dan untuk power brick-nya pun ya juga udah mini, jadi nggak berat lah kalau buat dibawa-bawa ke dalam tas. Ya intinya sih buat si VivoBook yang kali ini jelas banget diadakan Asus itu memberikan opsi AMD yang sama-sama menggunakan CPU yang performa tinggi, namun di harga yang lebih terjangkau sih. Paling minusnya ya, di laptop ini tuh nggak ada colokan Type-C-nya aja, sama otomatis nggak ada fitur Thunderbolt ya, yang ngurangin sedikit eksklusivitas pada laptopnya aja. Tapi kalau ngomongin untuk fungsi utama sebuah laptop aja, ini laptop itu udah bisa menyelesaikan tugas-tugas lu dengan sangat baik. Tentunya dengan style laptop yang udah modern, jadi enak buat dibawa kemana-mana, sekaligus juga nggak menyulitkan ketika dibawa dalam tas kalian. Ya 11 jutaan doang cuy, 14 inci bentukan seperti ini ya, menurut kalian gimana coba sama laptop yang satu ini? Coba komen aja di bawah. Dan mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari si Asus VivoBook Pro 14 OLED. Jadi tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian lagi butuh laptop tipis buat kerjanya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar sini, dan like videonya kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.